Ya, sehingga berikutnya kalau macet, saya sudah nggak lagi menggunakan mobil, saya naik sepeda motor. Saya melihat, ya, saya tidak terlalu memuji-muji, tapi kalau saya bandingkan dengan masyarakat di Afrika Utara, di beberapa tempat, ini masyarakat langka di dunia, saya katakan. Kalau zaman sekarang mungkin udah digoreng aneh-aneh nih PP ya, menyerahkan diri. Iya, jadi memang itu, waktu itu, ya kita apa adanya, mobil kita nomor 32, artinya mobil Menteri Sosial. Saat itu kita ada sidang kabinet. Memang kalau ikut jalur biasa udah ketinggalan ke macet. Ya, dan kita juga punya ajudan yang ya, juga dari kepolisian juga, bukan ajudan yang dia tahulah. Ya terus langsung dia perintahkan ke situ, ya saya ikut aja lah. Tapi kenyataannya tetap melanggar aturan, karena jalur busway itu ya untuk bus, ya orang nggak mengira, apalagi ada yang moto, ada yang nyebarkan. Akhirnya juga muncul juga di media sosial, di media mainstream. Saat itu kan tidak ada media sosial. Saya katakan sama ajudan, saya akan ke kantor polisi. Kita salah, udah alasan apapun nggak bisa diterima. Oh, Habib sendiri yang kepengen Ya, kantor saya polisi? bilang gitu, wartawan banyak. Ya sudah, di sana kenakan sanksi, ya selesai. Jadi memang alasan apapun juga nggak dibenarkan. Sehingga berikutnya kalau macet, saya sudah nggak lagi menggunakan mobil, saya naik sepeda motor. Habib nyetir sendiri motor? Bonceng lah. Oh gitu ya. Apalagi saya udah banyak ojek online juga. Enggak, belum ada. Oh saat itu belum ada? Belum. Artinya ada sepeda motor yang memang ada lah. Ready gitu ya. Ada sepeda motor yang kita sewa di jalan itu ada kan. Oh ojek-ojek biasa gitu. Ojek, bukan online. Jadi Habib saat itu menjabat sebagai Menteri Sosial tapi naik ojek? Iya naik, karena nggak ada pilihan, kita stuck. Menarik tuh. Iya. Seperti halnya waktu ke Jawa Barat itu naik ojek lokal juga begitu. Itu bagi Habib nggak mencederai posisi sebagai pejabat negara? Saya nggak ada, artinya nggak ada beban yang begitu-begitu untuk saya. Jadi memang sejak kecil udah terbiasa lah saya. Terbiasa dengan ya nggak ada tuh kalau sudah jadi menteri harus dihormati orang. Kadang-kadang kalau macet sendiri saya malu, apalagi kalau dikawal polisi. Saya pribadi itu kalau macet dikawal polisi, kan masyarakat lihat siapa yang bawa mobil itu. Nah, saya biasanya menyembunyikan diri di blok kursi belakang, sudah nggak mau kelihatan aja, malu. Malu, artinya untuk apa ini kita sampai menyakiti hati orang kan? Ya, tapi kadang-kadang nggak ada pilihan. Ya, tetapi orang tetap perasaan nggak sukanya itu pasti ada, digeser sana sini itu. Tapi itulah nggak ada pilihan. Tapi secara batin saya tidak menampakkan wajah saya lagi, udah mendingan saya di bawah kursi sembunyi aja. Insyaallah. Karena nggak enak, perasaan nggak enak itu ada. Walaupun mungkin sebagian memaklumi, tapi mungkin sebagian besar nggak suka. Masya Allah. Ya, itu memang kehidupan dengan jabatan itu ya ada plus minus. Ada plus minus ya. Ya kelihatannya minusnya lebih banyak. Kalau udah di jalan-jalan, Bang. Nah, bicara mengenai pemimpin nih, Bib, ini menarik, Bib. Apalagi kita tahu bahwa Habib ini selain pernah menjabat seorang menteri, jadi dosen juga, di rumah tentunya juga sebagai kepala rumah tangga juga gitu. Saya juga dengar bahwa kan Habib juga menjabat menjadi salah satu wakil ketua ulama sedunia. Ini kan ulama ya, ibaratnya bisa dibilang kita tuh satu institusi besar yang membawahi para guru-guru besar gitu. Nah, melihat apa yang terjadi dengan dunia Islam sekarang ini, seperti apa pandangan Habib sendiri? Ya memang umat Islam ini harus bersatu. Harus bersatu, apalagi kita bangsa yang besar, Indonesia. Saya melihat sih seluruh dunia ini menantikan bangkitnya umat Islam di Indonesia. Ya, pasti pemerintah itu harus tampil di bidang itu.
Saya ketika dalam acara-acara internasional, saya selalu penampilan NKRI. Saya nggak pernah lepas peci hitam. Ya, tidak pernah saya melepaskan dalam acara Ikatan Ulama Dunia, acara besar mereka, muktamarnya. Mungkin kalau Mas Eri melihat saya berpidato saat itu, ya, saya pakaian saya. Nah ini. Oh, ini di Turki kayaknya ya? Ini di Turki, ini sebelum pemilihan. Saya menceritakan, pidato saya itu kaitan dengan bagaimana saya tinggal dari negeri yang, ya saya ceritakan alam kita, menuju ke Turki, terus nah itu. Ini tahun berapa ini, Bib? Ini tahun, seingat saya 2018 ya. 2018 ya? Atau 17 atau 18. Jadi, saya selalu hadir dalam posisi, nggak ada saya menggunakan pakaian, kecuali pakaian ini. Sebab ini, ya bangsa lain kan dengan identitas mereka. Kalau saya merubah posisi, nggak dikenal Indonesia. Iya. Saya harus pakai ini. Simbolisasinya membanggakan juga, jadi bahwa wakilnya itu orang Indonesia gitu. Jadi kita pikir ya, hanya untuk kalangan pemimpinnya dari dunia Arab aja gitu ya. Masya Allah. Tapi sebenarnya kesulitan terbesar apa sebagai wakil ulama tentunya gitu? Paham bahwa banyak sekali kesulitan yang dihadapi para umat muslim, bahwa sekarang ini kan kalau di dalam dunia media, apalagi anak muda ini, bahwa sebuah wave Islamofobia ini besar. Maksudnya masuk ke dalam lininya bukan hanya lini-lini politik saja gitu. Dalam kehidupan sehari-hari pun seperti itu misalnya, atau juga mungkin dalam dunia media atau juga entertainment, itu semuanya ada selalu sisipan-sisipan sesuatu yang bisa dibilang mungkin agak sedikit miring pandangan mengenai Islam gitu. Nah, padahal sekarang ini bahwa secara hikmahnya pertumbuhan umat Islam ini terbesar di dunia sekarang. Hampir 2 miliar masyarakat dunia ini adalah Muslim gitu, dan pertumbuhan market syariah ini besar juga, dan Indonesia merupakan negara terbesar di sana gitu, yang memiliki Muslim terbesar gitu. Kalau nggak salah 13,7% Muslim dunia itu ada di Indonesia. Kita tuh Indonesia tinggal di tengah pasar sebenarnya, cuma nggak ada jadi pemain, pembeli semua gini. Nah, pandangan Habib tuh gimana? Bagaimana caranya nih para anak muda sekarang nih melihat, ayo kita jadi pemain gitu, Habib. Apa sih yang kurang dari kita, Habib? Orangnya banyak, komunitasnya banyak, girohnya sedang naik. Kok kita nggak bisa menjadi satu gitu, Habib? Jadi kalau saya ditanya, saya sudah menyarankan ketika saya menjadi ambasador. Banyak lembaga-lembaga dunia yang dimiliki oleh umat Islam kita tidak punya posisi yang strategis. Di negara manapun? Contoh ini, OKI, Organisasi Konferensi Islam, yang semua negara Muslim di sana, dan kantor pusatnya di Jeddah. Kita kalau mengirim ya dalam level mungkin eselon 3. Tidak pernah kita rebut sekjennya, apalagi ketuanya ya, sekjen aja. Sekjen itu nggak pernah Indonesia, yang dapat Turki, yang dapat negara ini, yang dapat ini. Kenapa? Karena yang kita kirim adalah levelnya juga rendah. Kita nggak pernah mengirim mantan ambasador kita. Kita tidak pernah mengirim mantan menteri kita. Atau level yang tinggi lah di... Saya bilang ini harus... Sebab kalau kita memiliki atau merebut, ini harus direbut. Bangsa besar ini kita ini. SDM kita banyak yang bagus-bagus. Ketika kita rebut pasar ini, kita kuasai nanti. Kita kan pasar dunia Islam ini kan besar sekali. Memang di Afrikanya, di Asia Tengahnya, di Timur Tengahnya, di mana banyak. Sehingga kita hanya bermain di negeri kita, akhirnya malah jadi. Saya yakin SDM kita bagus-bagus sekali. Di samping juga kita tunjukkan, kita ini bangsa besar. Kita ini adalah saudara kalian yang tertua itu Indonesia yang paling besar. Masya Allah. Ya. Jadi mereka itu menantikan kita itu sendiri. Akhlak kita udah cukup. Kalau saya ditanya negeri ini layak untuk menjadi pemimpin dunia Islam. Apa aja poinnya yang Poin yang umpamanya dari segi SDM kita, jumlah penduduk besar hampir 300 juta. Ini power, satu kekuatan. Alam yang Allah berikan. Alam kita ini terlindungi dari topan mana topan alam, paling puting beliung ada, tapi yang besar-besar nggak ada. Hong Kong kena Jepang, kita aman. Ya namanya gempa bumi sudahlah, itu semua ada hikmatnya.
alam kita, kekayaan alam kita, SDM kita, akhlak kita luar biasa. Coba tanya sama yang haji. Indonesia 2 jempol, nggak ada begini 2. Iya. Kalau jempol kaki bisa diangkat 4 Ya, kita. Dan dia lihat, dia pasti yang dilihat wajah-wajah Indonesia masih alal fitrah kan, masih lugu, masih Asia lucu. gitu. Dan kalau duduk di depan warga kita, nggak ada yang protes. Coba kalau di depan, di belakang dia Mesir atau Turki, pasti ribut. Kalau dia lihat Indonesia duduk, Afrika sekali duduk 3 itu nggak kelihatan warga kita, ketutupan. Nggak ribut juga kita, Iya. ya kan? Paling di Nerimo ya. paling kita bisik-bisik, ini jin apa ini, ngomong-ngomong seperti itu. Nerimo aja gitu ya. Terima. Dan pasti berbisik kan, sebagian nggak pernah lihat model Nigeria yang hitam besar, kan nggak pernah. Ya tapi di hatinya kan jangan ini jin. Tapi kalau malaikat enggak sih. Paling begitu. Oh, itu pengaruh juga ya. Kita paling begitu, dan nggak mau ribut di Masjidil Haram. Ya Allah, apalagi sudah nangis. Terlalu sabar atau terlalu baik atau Baik. Baik ya. Artinya itu akhlak itu yang layak jadi pemimpin. Dan ibu-ibu saya dengar cerita juga, kalau udah orang Pakistan dia nangis, ya sudah. Walaupun konsekuensinya udah berjam-jam nunggu, sujudnya nggak karuan, tapi nggak pernah ribut. Artinya sentuhan hati, kepekaan hati besar. Ini layak jadi pemimpin. Kelemahan kita apa? Kelemahan kita adalah nafsi. Nafsi. Yang kedua adalah kelemahan kita tidak siap untuk terdepan. Maunya jadi makmum aja. Iya. Kecuali pilkada. Semua mau maju. Kalau pilkada semua siap. Iya, tapi kalau sudah jadi imam masjid, Benar. Kalau lagi pemilihan semuanya berpeci. Pasti pakai Tapi surban lagi. kebijakannya bukan kebijakan berpeci gitu. Nah, itulah pakai surban lagi. Aduh, menarik deh. Jadi punya peluang besar. Saya berharap ya memang sesuai dengan jumlah penduduk. Ya. Tapi tadi kelemahan tadi ada. Kalau kelemahan itu yang muncul, ya sudah kita terus terbelakang. Sayang. Ada juga nggak sih, Bib, pengaruhnya banyak sekali. Di Indonesia ini banyak umat Islam banyak. Tapi memang berbeda-beda pengajian kadang-kadang. Dan kadang-kadang ada sedikit perbedaan sana sini yang mungkin ibaratnya persamaannya banyak, perbedaannya sedikit. Kadang-kadang perbedaan itu yang diulas-ulas gitu, Bib. Nah, kalau atau semestinya kayak kita perbedaannya banyak, persamaan sedikit, kita kuatin di persamaannya itu untuk bisa bersatu. Nah, dari perbedaan tersebut kadang membuat kita untuk gengsi untuk bermingle atau juga bersama dengan yang mungkin beda dalam sisi lain, tapi sebenarnya sama, kita satu akidah misalnya seperti itu. Itu gimana, Bib? Ada pengaruhnya nggak untuk persatuan ini, Bib? Sangat. Mestinya kita itu jangankan hanya beda. Kalau beda masalah furu sebagai seorang umat Islam, mesti udah selesai. Nggak boleh dibicarakan lagi. Sederhana sih logikanya, filosofinya. Contoh pohonnya, ada pohon dengan banyak ranting. Jangan direbut satu ranting, kan banyak rantingnya. Tapi yang di tengah ini, batang pohon kita berpeluk. Itulah syahadatain kita. Masya Allah. Kalau ranting, ya udah di ranting ini sini. Tapi kumpul di satu ranting, ya pasti patah. Yang kesian itu yang jatuh pertama, kurus kena yang gemuk, wassalam. Jadi yang utama kita berpegang sama yang besar yang ini. itu, Ya yang itu Allah. tinggal milih sini, semuanya indah. Apalagi ada di situ ada buahnya, ada ya sudah. Saling berbagi, selesai. Kalau menurut saya dengan seluruh komponen anak bangsa, beda agama, beda suku, kita cari titik temu. Oh di sini hanya 5%, ya udahlah. Kita jaga negeri kita ini. Kita jaga negara kita ini, kita saling tolong-menolong, kita saling memerangi yang namanya narkoba, kita saling memerangi korupsi. Udah ada titik, hanya 10 poin, sudah. Ya, Masya Allah. Atau kalau dalam kita Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang 45, NKRI, udah dijaga, ditambah dengan yang lain-lain. Selesai. Masya Allah. Waduh, sebenarnya andai semua memiliki visi yang seperti Habib katakan barusan nih, adem sebenarnya, karena semua saling menghormati semestinya ya. Iya, betul. Jadi nggak perlu semua diselesaikan dengan emosi. Kalau sederhana suami istri, ada nggak yang cocok 100%? Nggak ada. Nggak ada kan? Tapi hidupnya Tetap bisa hidup bareng. cukup. Bahkan saya melihat, ya
saya tidak melihat langsung tapi mendengar suami istri itu kalau ribut gempa 5 sampai 6 skala Richter di rumahnya. Artinya piring-piring berterbangan, lemari jatuh. Tapi anak cicit sampai terus bertahan rumah tangga. Tapi kalau namanya gempa kan hanya 2-3 menit. Setelah itu kan tenang. Ya, rumah tangga jalan. Setelah itu ya piring-piring dibeliin baru, tidak ada masalah. Jadi pasti ada perbedaan. Tapi ya kita sabar, satu mengalah. Apalagi dalam negara yang begini besar. Yang benci ketika didatangi bangsa kita ya selesai. Ya nggak perlu, nggak sulit lah. Apalagi masyarakat kita ini, saya melihatnya, saya tidak terlalu memuji-muji. Tapi kalau saya bandingkan dengan masyarakat di Afrika Utara, di beberapa tempat, ini masyarakat langka di dunia saya katakan. Menerima, sabar. Sudah kena gempa bumi, masih dikumpulkan puing-puing, masih mengatakan untung masih ada tersisa. Masih ada. Allah. Ini langka, kenapa nggak diberikan apresiasi? Artinya diberikan harapan bahwa ke depan itu ada secercah cahaya. Ada ini, mereka udah bahagia. Ya, dia tahu walaupun sulit, oh ya, perhatian itu yang penting dari pemerintah dan dari siapapun. Ada perhatian, nggak berbohong, jujur. Ini udah senang mereka. Ya kita sekali lagi berharap mudah-mudahan ke depan semakin bagus lah. Negeri kita semakin juga muncul ya, dan diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Mudah-mudahan. Kelihatannya Mas Ari ke depan nih, insya Allah kita doakan. Saya masih butuh berilmu banyak nih sama Habib nih, waduh. Masih muda-muda. Belum siap untuk dengan tanggung jawab yang diemban seperti Habib ini kan dengan dasar ilmu yang sangat kuat gitu. Jadi saya rasa bahwa semestinya andaikan Indonesia memiliki pemimpin-pemimpin yang paham mengenai agamanya dan juga seperti Habib bilang tadi, takut sama Allah, itu dasar utama menurut saya. Oh, ini sekedar wacana, ini cerita saya waktu di Kementerian Sosial, nanti saya hadiahkan. Waduh, jazakallah khair nih. Masya Allah. Waktu cerita-cerita. Wah, ini waktu zaman Habib belusukan ini berarti ya? Iya, ini salah satu di Papua itu. Ini Papua ini ya? Yang di Papua itu gambar itu. Ini tahun berapa nih, Habib? 2012. Saya udah seperti orang Papua juga penampilan. Iya. Sudah punya sahib itu saya orang Papua. Jadi teman akrab saya itu saat itu orang Papua itu. Waduh. Udah ada burung cendrawasih. Jadi kelihatan saya udah bisa terbang itu dari sini. Ini berarti Ustadz naik nih ke atas? Oh iya, naik sampai di atas ada 3 rumah itu. Masya Rumah, Allah. wah tinggi sekali. Kalau yang ini di mana? Itu di salah satu Baduy ya. Baduy ya? Oh, Baduy dalam ya, di Baduy. Oh, ini sepertinya pas Ustadz masih Menteri Sosial nih kayaknya. Iya, semua Menteri Sosial. Waduh, Masya Allah. Iya. Ini langsung turun ke jalan. Ini asal muasal belusukan ini, Masya Allah. Waduh, jazakallah Ustadz waktunya. Masya Allah, hari ini saya dapat nikmat ilmu yang luar biasa ini. Satu, saya juga bersyukur bisa langsung bertemu sama Habib langsung di sini dan juga mendengarkan bagaimana kisah leadership yang ditularkan dari sang kakek, kemudian juga Habib menjadi pemimpin juga kemudian dalam skala nasional dan internasional, dan juga banyak nasihat yang mendapatkan hari ini, banyak hikmah yang juga kita dapatkan. Mudah-mudahan juga pemirsa, teman-teman semuanya juga bisa mengambil ilmu yang sama. Ini Masya Allah, beruntung kita bertemu dengan Habib kita ini, dan seperti kita tahu bahwa apa yang sudah kita yang belum kita lewati, beliau sudah melewati, jadi apalagi yang mau dicari. Tadi Habib tetap masih mengajarkan untuk tetap bersyukur nih. Padahal semua udah pernah dilewatin, bersyukur aja nggak kurang-kurang, Masya Allah. Dan sedikit mereka yang bersyukur. Salam untuk keluarga Mas Aris, untuk keluarga, untuk anak-anak. Kita doakan semakin bahagia rumah tangga. Amin. Anak-anak soleh-soleha. Amin. Fatir, Aisyah, Amin. Yusuf. Masya Allah, Masya Allah. Nama-nama yang sangat indah. Masya Allah, Masya Allah. Kita juga didoakan. Amin. Kita tahajud, kita puasa. Amin, Habib. Masya Allah. Terima kasih. Waduh, ini juga teman-teman semua, sekaligus kita perkenalkan channel dari Habib. Ya, nama channelnya apa, Habib? Biar diperkenalkan ke masyarakat. Dr. Salim
Dr. Salim Talk. Waduh, ya jangan lupa langsung aja search dan juga di subscribe. Yang pasti insya Allah banyak ilmu-ilmu yang akan ditularkan kepada teman-teman semuanya. Insyaallah. Waduh, terima kasih Bib. Kayaknya kita mesti tutup nih. Perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi awal dari teman-teman semua untuk mengetahui lebih banyak ilmu-ilmu dari Habib, apalagi mungkin teman-teman muda nih. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Waduh, saya malu Bib. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi